Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 4A Tadris Biologi akan melakukan uji logam berat terhadap insang ikan mas. Dari kami kelompok 5 beranggotakan saya sendiri Riza Mulki Haryadi NIM 20, saya Selima Lima NIM 07, saya Hairunisa NIM 26, saya Hana Suryani NIM 25. Adapun tujuan praktikum ini yaitu yang pertama yaitu menganalisis dampak logam berat terhadap karakteristik morfologi ikan mas. Yang kedua, menelaah pengaruh durasi paparan logam berat terhadap insang ikan mas. Yang ketiga, membandingkan derajat toksisitas jenis logam berat terhadap insang ikan mas. dan ada penrumusan masalah dari praktikum ini yaitu Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana dampak logam berat terhadap karakteristik morfologi ikan mas. Yang kedua, bagaimana pengaruh durasi paparan logam berat terhadap insang ikan mas. Yang ketiga, bagaimana perbandingan derajat toksisitas jenis logam berat terhadap ikan mas. Baiklah, yang selanjutnya adalah hipotesis dari uji praktikum ini yaitu Hipotesis yang pertama yaitu jadi logam berat mengakibatkan kerusakan pada morfologi insang ikan mas karena toksisitasnya. Yang kedua, durasi paparan logam berat yang lebih lama akan meningkatkan toksisitasnya terhadap insang ikan mas. Hipotesis yang ketiga adalah derajat toksisitas jenis logam berat terhadap insang ikan mas tertinggi dimulai dari HgCl2, AgNO3, dan terakhir PbCOOH3. Selamat menyaksikan. Baik, alat bahan yang kita butuhkan yaitu 1 buah gelas beker 250 ml, 4 wadah toples berukuran 1000 ml, kertas label, stopwatch digital, sarung tangan latex, saringan ikan, 1 buah pinset, 1 buah pipet tetes, dan 1 buah pipet volumetrik dengan bulb. Bahannya 4 ekor ikan mas, logam berat AgNO3, HgCl2, dan Pb asetat, serta menggunakan air bersih. Hasil pengamatan dalam efek logam berat terhadap insang ikan mas didapati bahwa pada pengulangan pertama, ikan yang ada di dalam air kontrol itu terlihat normal-normal saja. Akan tetapi ketika di dalam ikan dalam paparan HgCl2 didapati bahwa warna insangnya itu normal dan mulai produksi lendirnya berlebih. Juga warna operkulumnya menjadi pucat dan pembengkakan insangnya itu sedikit bengkak. Pada larutan AgNO3 yang sudah ditetesi 25 ppm, ikan warna insangnya merah pucat dan produksi lendirnya berlebih. Warna operkulumnya normal dan sedikit bengkak dalam insangnya. Kemudian yang terakhir yang sudah terpapar oleh PbCOOH3, ikan itu warna insangnya masih normal dan lendirnya juga masih normal juga. Warna operkulumnya juga normal dan dia mempunyai sedikit pembengkakan di dalam insangnya.
Hasil pengamatan pada pengulangan yang kedua atau pada menit ke-60 menunjukkan hasil sebagai berikut. Pada ikan dalam air kontrol itu menunjukkan warna insang, lendir, dan warna operkulum serta pembengkakan pada insang dalam kondisi yang normal. Lalu pada ikan dalam larutan HgCl2 atau 1 ppm itu memiliki perubahan, warna insang berubah menjadi merah kecoklatan, terus terjadinya produksi lendir yang berlebihan, dan ada perubahan pada warna operkulum menjadi pucat, dan terdapat pembengkakan pada insang pada kadar sangat bengkak. Kemudian pada ikan larutan AgNO3 atau 25 ppm itu terjadi perubahan pada warna insang, itu berubah menjadi pucat keabuan, lalu adanya produksi lendir yang berlebih serta terdapat warna perubahan pada operkulum, yaitu menjadi pucat, dan juga adanya pembengkakan pada insang dalam kadar bengkak. Selanjutnya itu ada ikan dalam larutan PB asetat 5 ppm, di mana warna insangnya berubah menunjukkan merah pucat, lalu terdapat produksi lendir yang berlebih, serta warna operkulum yang berubah menjadi pucat, dan juga terjadinya pembengkakan insang dalam kadar sedikit bengkak. Baik, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa logam berat yakni HgCl2 1 ppm, AgNO3 25 ppm, dan PbCOOH3 5 ppm dapat menyebabkan kerusakan pada karakteristik morfologi insang ikan mas. Hal ini dapat ditandai dengan perbedaan karakteristik yang cukup mencolok dibandingkan dengan insang ikan mas yang tidak dikenai perlakuan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa insang ikan mas mengalami produksi lendir berlebih, warna operkulum yang memucat, dan pembengkakan pada insang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mubarokah dan teman-teman pada tahun 2016 bahwa kontak ikan dengan HgCl2 dapat memicu iritasi pada kulit ikan. Selain itu, kontak dengan merkuri dapat menyebabkan respirasi ikan mengalami gangguan, di mana warna insang menjadi merah kecoklatan dengan insang yang sangat bengkak menandakan kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan pada insang ikan ini yang dipicu oleh HgCl2 itu terjadi dikarenakan HgCl2 dapat menghambat aktivitas enzim pada jaringan insang ikan mas, di mana semakin lama durasi ikan terpapar logam berat, maka semakin besar pula kerusakan yang ditimbulkan pada insang ikan mas. Pengamatan ketiga yaitu pemberian logam berat PbCOH3 menyebabkan warna insang menjadi merah pucat, kemudian insangnya sedikit bengkak, tubuhnya juga memproduksi lendir yang berlebih, dan warna operkulumnya menjadi pucat. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Yolanda et al. Tahun 2017 menyatakan bahwa sifat toksikologi dari Pb ini dapat menyebabkan stres oksidatif yang dapat menyebabkan kerusakan molekul-molekul dalam sel. Nah, perubahan yang terjadi ini diakibatkan pengikatan lendir terhadap sejumlah timbal yang melewati lamela, sehingga menghalangi proses pertukaran gas-gas dan ion pada lamela dalam sistem respirasi pada ikan. Pengamatan yang terakhir yaitu pemberian AgNO3 yang menyebabkan warna insang berubah menjadi pucat dan juga bengkak, kemudian tubuhnya memproduksi lendir yang berlebih dan warna operkulumnya juga menjadi pucat. Menurut Sucianti dan Sari tahun 2021 menyatakan bahwa AgNO ini mengandung ion perak Ag+ yang dapat mengganggu fungsi insang. Nah, ion perak ini mengikat protein dan enzim pada insang, sehingga menghambat kemampuan ikan untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, serta mengganggu keseimbangan ion di dalam tubuh ikan. Pencemaran oleh logam berat ini menyebabkan kerusakan insang karena organnya terletak di luar dan hanya ditutupi oleh operkulum yang membuka dan menutup. Di antara ketiga jenis logam berat yang diteliti, HgCl2 menunjukkan derajat toksisitas yang tertinggi, kemudian diikuti oleh AgNO3 dan PbCOH3. Berdasarkan hasil penelitian, logam berat seperti HgCl2, AgNO3, dan PbCOOH3 memiliki dampak signifikan terhadap karakteristik morfologi insang ikan mas, menyebabkan kerusakan jaringan yang terlihat dari produksi lendir berlebih, perubahan warna operkulum, dan kerusakan lamela.
Durasi paparan logam berat yang lebih lama meningkatkan toksisitasnya yang mengakibatkan kerusakan yang lebih parah pada insang ikan mas. Selain itu, logam berat juga menyebabkan iritasi yang mengakibatkan ikan menunjukkan tanda-tanda seperti produksi lendir berlebih dan perubahan warna operkulum. Di antara ketiga jenis logam berat yang diteliti, HgCl2 menunjukkan derajat toksisitas tertinggi diikuti oleh PbCOOH3 dan AgNO3. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.